Bisa aja kan kalau kita beda ya tetap jalan hubungan ini ya, kamu sama Tuhan kamu, aku sama Tuhan aku. Terus gimana anak-anak kita nanti? Mereka mau ngikut Tuhan siapa? Terakhir dia bilang, udah nggak bisa nih kalau kalian tiap hari ketemu pasti nggak bisa move on antara kamu quit atau dia quit dari pekerjaan itu. Kita beda agama. Mamaku kalau tahu kita beda agama pasti udah kena apa ini, bajuku pasti udah dilempar ke rumah. Jadi gimana? Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng untuk seputaran video kita, Believers Community. We are Believers. 3, 2, 1, Believers Podcast. Shalom Believers! Balik lagi kita di part 2 dari pembahasan kita pacaran. Tapi kali ini kita lebih spesifik. Apakah yang kita bahas sudah dikasih tahu di episode sebelumnya. Yang belum nonton boleh langsung nonton. Linknya di description, langsung klik aja. Lihat dulu. Lanjut di sini sekarang, ini sangat menarik. Pasti sudah banyak yang penasaran, banyak yang menunggu, ya kan? Pacaran beda agama. Wow, topik yang sangat hangat dan panas. Pacaran beda agama. Anda tidak bisa kabur. Oke, yang minggu lalu sudah kena pancing. Ya, ini dia. Siapa kemarin? Yang minggu lalu kena pancing siapa ya? Siapa? Silakan langsung sampaikan. Dipa. Nggak bisa kabur ya. Tahuan. Oh, pacaran beda agama. Menyenangkan, menakutkan. Menyenangkannya itu ya perbedaan terkadang bisa menyatukan. Karena Mereka kalau tunggal ika. karena kutub negatif bertemu dengan kutub negatif akan saling bertolak-tolakan. Wow, ini poinnya sangat sesat. Sesat ya guys, sesat enggak. Kalau itu lebih ke gay yang begini. Ya. Dulu tuh pacaran beda agama setelah selesai sekolah ya. Masih baru-baru pertama kali bekerja di dunia bisnis tuh. Jadi dia bisa dibilang kolega kerja ya. Jadi dia itu yang membuat dia tuh menarik perhatian. Oh, apakah ada brewok lah? Apa dia atasan atau? No. Setara. Sebenarnya bisa dibilang karena dia punya posisi yang lebih baik juga, tapi yang paling membuat tertarik itu permainan gitarnya cuy. Karista ya ini. No. Permainan gitarnya meluluhkan hati gitu. Dan cara dia berbicara itu seperti membuat wanita Ngefly ya. iya, pokoknya itu adalah sebuah kebodohan pada saat itu ya. Jadi dulu kita itu pacarannya itu nggak lama, pacarannya itu cuma 3 minggu. Iya, cuma 3 minggu. 3 minggu. Bubarnya kenapa nih? Ya, oke, biar diceritain ya. Sebenarnya bisa dibilang ini nggak hubungan yang terlalu serius ya, tapi banyak pelajaran yang aku dapat. Dulu tuh di kantor aku yang lama, setiap hari Jumat kita ada ibadah. Sholat Jumat itu bukan? Iya, sholat Jumat untuk tetangga. Oh. Nah, dan kita yang Kristennya itu ada satu ruangan khusus untuk ibadah. Wow. Ya. Kantor lama Diva, Anda hebat. Dan kebetulan di sana saya WL-nya, worship leader-nya. Wow, Anda juga hebat. Nah, masalahnya worship leader pacaran beda agama. Anda tidak hebat. Iya, jadi dulu dia tuh sering ngajak ngobrol dan kalau dia bicara itu wawasannya luas. Jadi karena wawasannya luas, jadi kayak ada rasa tertarik juga karena kalau sharing tuh asik sama nih anak. Jadi mulai dari kita sering sharing bareng, makan bareng, akhirnya timbullah benih-benih itu ya kan. Benih-benih itu iya, dan akhirnya dia ngajak pacaran. Sebenarnya saat itu aku takut sih pacaran sama dia, karena posisi orang-orang kantor taunya tuh aku pelayan karena worship leader kan sering dilihat setiap ibadah, jadi hampir seisi kantor tahu ini anak Kristen. Nah, kalau pacaran sama dia kan pasti orang-orang bakal berpikir, ih pelayan Tuhan kok ini ya pacaran sama yang beda agama. Jadi dulu jadi sama dia dulu itu backstreet. Jadi kita itu pacarannya nggak kasih tahu ke orang-orang. Nah, itu perjanjian Allah sama nih cowok. Perjanjiannya kita jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Oke. Ternyata seminggu pacaran sama dia malah bocor. Dia malah upload foto aku. Dia upload foto
sama aku. Nah kebetulan atasan aku yang juga melayani setiap hari Jumat bawa keyboardnya ngelihat status dia, karena yang main keyboard ini kepala divisi ini cowok. Nah dia bingung loh, ini kan Diva yang Kristen itu, kenapa berpacaran dengan dia yang ini itu. Jadi kemarin kepala divisi ini ngajak ketemu aku, dia bilang, Diva kenapa kamu pacaran sama ini. Nah terus aku jelasin, Pak, aku sedang berusaha untuk menarik dia pada Tuhan. Alasan standar. Iya. Pisces sekali. Dengan Kristen. Ya, terus bapak itu bilang, kayaknya nggak mudah Diva, tapi bapak percaya sama kamu. Pokoknya kamu selesaikan hubungan ini sama dia. Terus di situ aku masih nggak terlalu hiraukan perkataan kepala divisi aku sih, sampai akhirnya berita ini sampai ke telinga bapak rohani aku saat itu. Nah, karena pernah ada momen hari Minggu bapak rohani aku ajak aku pelayanan, tapi karena mau pacaran sama nih cowok, nah akhirnya aku bilang aku nggak bisa ikut pelayanan. Iya. Nih. Jangan Tuhan. Iya, Demi nah, cowok, sama. jangan pakai. Itu ciri khas saya. Dengan alibi ingin menarik cowok ini pada Tuhan dan ingin memperkenalkan Tuhan pada cowok ini. Tapi malah lebih ketarik, lebih Malah akhirnya tidak ibadah karena cowok yang mau ditarik jadi untuk ibadah. Iya, begitu. Sangat logis. Jadi saat kita ketemu di hari Minggu, nah kita mulai sharing-sharing dan dia mulai berkata, gimana kalau kita bawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Terus Baru 2 minggu dia ngomong gitu. iya, baru 2 minggu. Anda cowok yang hebat. Serius. Terus aku bilang, gimana sama kita? Kita kenapa? Kita beda. Emang kalau beda kenapa? Nah, bisa aja kan kalau kita beda ya tetap jalani hubungan ini ya, kamu sama Tuhan kamu, aku sama Tuhan aku. Terus gimana anak-anak kita nanti? Mereka mau ngikut Tuhan siapa? Nah, dia kayak nggak anggap itu serius gitu. Dia kayak nganggap ya gampang aja, dan aku ngeliat nih cowok kayaknya nggak serius sama hubungan ini. Karena sama Tuhan aja dia main-main gitu loh. Sama Tuhan aja dia main-main. Bahkan aku bilang gini, kalau seandainya kamu yang masuk ke agama aku gimana? Ya nggak masalah. Kalau memang pada ujungnya aku harus jadi Kristen, ya nggak masalah. What? Berarti sama Tuhan pun dia tidak setia kan? Sama Tuhan pun dia tidak memiliki kesetiaan sama Tuhannya. Berarti kayak mulai ragu gimana juga. Tapi karena masih sayang, ya cinta itu buta ya, cinta itu buta. Karena masih sayang ya nggak terlalu ambil serius perkataannya, tetap jalanin. Sampai akhirnya ya ketahuan sama Bapak Rohani dan dipanggil. Nah kemarin Bapak Rohani bilang, dia tanya sama aku alasannya, Diva, kenapa kamu pacaran sama yang beda agama? Gini Pak, papa nih cowok kebetulan dulunya Kristen. Nah mungkin ada harapan cowok ini juga bisa balik Kristen gara-gara Diva. Nah alasanku gitu. Terus Bapak Rohaninya ketawanya ngeledek. Bodoh kamu. Bodoh kamu. Itu bapak rohaninya. Bodoh. Iya. kamu. Terus ada dikasih ayat. Aku sebenarnya lupa ayatnya gimana ya. Aku letaknya di mana kemarin ayatnya ya. Tapi isi ayatnya itu, tidak akan ada satu pun yang bisa datang kepada Bapa jika bukan Tuhan yang menggerakkan. Nah, seandainya pun dia ingin datang kepada Tuhan, kalau hanya dengan kemampuanku itu nggak akan mungkin. Kalau bukan Roh Kudus yang gerakin dia nggak akan pernah bisa datang ke Bapa gitu loh. Jadi itu panggilan, nggak bisa dipaksa. Karena aku cinta sama nih cewek, aku masuk Kristen, berarti motivasi dia salah kan? Motivasi dia mengikut Kristen itu bukan karena dia percaya sama Tuhan, bukan karena dia mengalami Tuhan secara pribadi, tapi gara-gara cewek. Berarti Tuhannya dia itu dimotivasi oleh cewek, dan itu nggak bagus. Nah Bapak Rohani juga jelaskan hal-hal lain. Dia bilang, kalian itu berbeda. Pokoknya terang dan gelap itu nggak bisa bersatu. Jadi Diva, hubungan ini nggak akan berjalan. Jadi sebaiknya kamu hentikan di sini. Nah akhirnya karena aku juga kayak make sense ya sama perkataan Bapak Rohani, akhirnya aku memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini sama nih cowok. Nah dan ada sedikit pertikaian di saat putus, tapi akhirnya putus. Nah nggak sampai di situ, putus seminggu depannya balikan lagi. Itu putusnya nanti di minggu ketiga. Ya, terus 1 minggu kita putus, minggu selanjutnya kita pacaran lagi.
kita pacaran lagi sampai akhirnya Tuhan sendiri yang berbicara kepadaku ya dengan memberikan kekosongan di hati. Jadi selama pacaran sama dia kayak nggak ada damai sejahtera ya di hati. Jadi kayak mau berdoa kayak terintimidasi, ih aku udah selingkuhin Tuhan. Kayak mau baca firman, ih kayak nggak ada damai sejahtera sama sekali ya. Berapa lama itu setelah putus pacaran lagi? nyambung lagi. Oh, nyambungnya cuma seminggu sih. Oh, berarti total pacaran 4 mingguan lah ya? Iya, sekitar 4 minggu dan akhirnya ya benar-benar putus. Berarti saya yang dapat ini ada 2 tahap ya. Yang pertama, ketika kamu pacaran sama temanmu ini, Iya. pertamanya kamu benernya takut Iya. dihakimin oleh Orang-orang. orang-orang. Kamu Iya. bukan takut berdosa, Iya. kamu tidak merasa salah, kamu Iya. bukan takut menyakiti Tuhan. Mhm. Tapi di tahap kedua ini, barulah kamu merasa kamu selingkuh dari Tuhan, Yes. kamu mendukakan Tuhan gitu ya. Iya, benar Ya, sekali. itu luar biasa sekali kisah dari Diva. Tapi by the way, sebenarnya bukan aku doang sih Kak yang mengalami hal seperti ini. Ada orang lain yang sebenarnya menyembunyikan kisah yang sama. Siapa nih? Siapa Siapa? dia? Siapa? Siapakah dia? Siapa kira-kira? Hmm. Kru sepertinya kru. Kameramen siapa ya? Ajus pernah nggak sih? Oh, saya tidak pernah. Puji Tuhan. Oh, Saya tidak pernah. luar biasa. Terima kasih. Nanti ya, sesi tanda tangan nanti ya. Nah, yang pernah itu nih guys, nih 2 orang di samping aku Ternyata semua pernah kecuali saya. Memang kakak luar biasa ya. Setia. Ceritakan dong, ceritakan. Ceritain Ladies dong first, pengalamannya. ladies first. Saya duluan ya. Oh ya, Karena boys first. saya rasa sebenarnya ini nggak terlalu penting juga pembahasan punya saya. Karena pada waktu itu sebenarnya pacarannya itu kayak yang saya jelasin di part 1 kemarin ya. Cuma kan sempet pacaran cuma karena lagi galau-galau nih. Akhirnya ya udah deh pacaran untuk seneng-seneng aja lah. Emang targetnya gitu. Gak ada yang pikiran nanti tarik dia ke Kristen atau gini aduh gini gitu. Gak ada sih, ya happy-happyan aja lah. Jalan sekitarnya nggak saya sebulan lah bersama kayak Diva lah berarti ya. Nggak saya sebulan, saya nggak tahu persisnya berapa karena betul-betul cuma ya udah jalan aja seneng-seneng ya udah selesai setelah itu. Hanya pelipur lara. Oh. Berarti Anda pacaran dengan yang beda agama tanpa memikirkan konsekuensi apapun, tapi Anda sudah Kristen, Anda sudah pelayanan. Pelayanan belum. Oh, belum pelayanan. Belum pelayanan. Sudah Kristen. Sudah Kristen. Kan Tapi sudah Anda ada. sama dari pacaran cuma sebulan, tidak memikirkan konsekuensi apapun, dan Anda memutuskan dia tanpa memikirkan isi hati dia. Oh, kejam sekali. Pria macam apa Anda? Bukan memutuskan sih sebenarnya, tapi Diputuskan. sepertinya pada saat itu emang kayak sama-sama cuma pacarannya Oh. untuk mengisi waktu luang mungkin. Mengisi waktu. Iya, jadi waktu di momen putus itu kayak udah Oh, sama-sama isi waktu luang tuh main PS, main sepak bola, futsal, badminton. Ini culi anak orang, habis itu kalau gitu mengisi hati luang. Bukan waktu luang, hati luang. Jadi Hati luang. pada saat itu momennya udah kayak ya udahlah, udah sama-sama udah cukup lah. Happy-happynya ya udah bisa selesai, gak ada cerita lagi. Kalau gitu kenapa harus pacaran? Ya, namanya mengisi hati luang. Kalau enggak kan hatinya luang terus. Oke. itu umur berapa Anda waktu itu? Itu SMP. Oke, jadi cuma sebulan tanpa ada memikirkan apa-apa, tidak ada merasa bersalah juga. Ya, kayak pacaran bocil lah. Oh, Bocil. cinta monyet. Oke. Oke, Dok. Nah, Next, ini yang terakhir. next topic. No. Tidak bisa kabur. Anda tidak bisa kabur. Oke, jadi ini ya fresh news lah, baru-baru aja. Oh, masih baru. Iya, belum Masih dingin. hangat. Nah, ya ceritanya yang mirip sama Kak Diva. Ketemunya di kantor, kita bareng ngajar les, and then ya kita PDKT and all lovey-dovey lah kayak biasa, terus ya jalan 2 tahun. Wow. Lama. Anda murtad cukup lama ya. Tanpa ada break atau apa, 2 tahun langsung terus. Wow. And then ya maaf ya mama, ya ini Backstreet sih, like again part 1 semua pacaran Backstreet Girls. Backstreet. Jadi papa mama nggak tahu, papa mama dia juga nggak tahu. Terus habis video ini tahu. Kita kasih tahu. Untuk papa mama dimanapun Anda berada, ini kelakuan anak Anda. ya terus ya
pas PDKT oke, kayak seneng banget loh bisa kayak dapat cowok yang oke. Ya agak beda lah, soalnya biasa aku di relationship itu kayak aku yang jadi inisiatif, semua aku yang jadi kontrol ini itu, ya gitulah. Badan sama dia ya dia jadinya aku kayak oh kecil gini ya, oh dia yang kontrol, dia yang inisiatif, ya something different di relationship ini. And then ya pas dia tanya aku untuk jadi pacarnya, langsung pertanyaan muncul. Oh, kamu yakin nggak? Ini beda agama loh. Waduh, aku ini mau Pertanyaan apa? dari diri sendiri. Iya, langsung Loh, hatinya kayak 2 tahun baru ditanya. oh enggak, masih PDKT. Oh, Ada oke. dengerin ini. Oke, So, maaf. Fresh news ini. Kemana sih? Maaf. Iya. Karena tidak ada gorengan di sini, jadi saya nggak fokus. Bro. Iya, habis itu ya aku tanya aku sendiri ya, is this a right choice untuk jalanin sama dia walaupun beda agama kan? Ya namanya juga bucin. Aku orangnya nggak bucin sih, but ya I believe that that time ya aku pacaran sama dia kayaknya bisa ubah dia lah, kayak maksudnya iya bisa bawa dia. So terus aku juga, Klasik. jadi aku pun tanya kita beda agama loh. Mamaku kalau tahu kita beda agama pasti udah kena apa ini, bajuku pasti udah dilempar ke rumah. Jadi gimana? Katanya nggak apa-apa kita jalanin dulu, nanti bisa punya lah, nanti lihat lah gimana, ya klasik juga lah. But ya aku juga bisa lah, in my heart I'm like okay, kayaknya aku bisa berubah something, maybe aku doa gitu kan. Ya jalanin happy and then papa sakit kena kanker rektum stadium 3B, and then ya aku nggak berani sih kasih tahu papa, soalnya udah mulai serius kita di hubungan kita, and then ada rencana juga sih kapan mau kasih tahu orang tua. Belum, dia nggak mau. Nah agak kesel sih pas dia bilang nggak mau terus tanpa kasih aku alasan. Tiap kali aku bilang ayolah nggak apa-apa, kamu datang aja ke rumah sakit sebelum kayak papa makin parah kan. Jadi sebelum papa pergi aku mau kayak introduce dulu walaupun beda agama. Saya tahu emang, Pak, aku murtad gitu kan. Ya, lebih cepat pulang gitu maksudnya. Langsung Anda juragan. iya, tapi ya dianya nggak mau. Nah terakhir ya udah dia pun nggak kenalin aku sama orang tuanya and all. Basically ya we keep it very private, low profile lah. And then ya jalanin ya ada 1 tahunan gitu aku merasa kita berdua bosen sih sama relationship ini, kayak kita nggak serius. Tapi terakhir kayak entah ada angin apa, suddenly kita bangkit lagi serius, langsung kayak attentionnya full, kayak goalsnya kita clear semua kan. Kayak habis KKR ya, tiba-tiba bisa pulang. Iya, bangkit tiba-tiba kan. Kebangkitan pacaran. And then terakhir ya ketahuan sama mama kita pacaran. Tahu dari mana itu? Ke Center Point makan pepper lunch. Jadi ya kayak nasi goreng gitu juga kan pepper lunch kan. Nasi goreng lagi juga ya. Ya Rusak jadi semua hubungan nasi goreng. banyak historinya nasi goreng. Jadi kita makan pepper lunch, ada teman mama yang lihat kita berdua. Oh ini kan anaknya Ibu Lili, yang baba terus WhatsApp gini gitu, ya pulang. Mama gitulah duduk, iya Angie. Jadi gimana hubungan kamu sama si itu? Soalnya memang keluarga saya udah tahu kita dekat, tapi nggak tahu kita officially pacaran, cuma tahu dekat, teman dekat gitu kan. Untuk ibu yang temannya mamanya dia, Anda baru saja menyelamatkan 1 jiwa. Terima kasih. Jangan lupa Bu, subscribe juga channel kita ya. Like ya, komen juga, Notification, don't forget it. jangan nanti aja. Terus di mana aku? Oh ya, udah tahu and all ya, kena interview lah aku sama mamaku. Interview gini gitu, katanya jangan, lepasin aja, di Alkitab udah bilang gini gitu and all. Kamu yakin nggak kalau memang dia nggak mau move, ya kalian nanti married beda-beda dong gitu kan.
terakhir juga bilang kalau dia mau move tujuannya untuk cuman be with you, terakhirnya goalnya bukan mau beneran mengenal Tuhan kita di Kristen. Ya aku pikir-pikir oke. Jadi kayak udah langsung galau banget. Jadi besoknya, besoknya kerja dia kan biasa antar aku pulang. Jadi dia tahu ada something wrong. Sebelum itu kita pergi makan. Coba kita makan apa? Nasi goreng. Nasi goreng lagi loh. Nasi goreng adalah saksi segala Dia bangsa. pacaran jangan pernah makan nasi goreng. Jangan. Iya, sebenarnya baru ingat kita makan nasi goreng, dia udah mulai rasa nih ada something wrong. Terakhir jalan pulang tanya terus ada apa. Terakhir ya aku udah di pintu depan loh rumah. Ya drop, aku kayak left a tear keluar kan, dia nampak. Ya naik lagi. Naik lagi dipaksa. Ya aku bilang bla gini. Kita di kafe kecil gitu, kok ngantuk kamu? Ini fresh news loh. Nangis ya. Nangis karena ngantuk, bener nih, Ini bener. fresh news nih, masih hot. Jadi aku juga panas jadinya. Jadinya ya ke kafe, nangis pula dia. Aku pun oke. Waduh, ya jadi beneran bisa feel, kita memang serius sih. Awal dia marah, kamu kira aku nggak serius? Baru aku bilang alasannya, dia baru nangis. Kita bisa menangis. Udah. Pelayannya ikut nangis nggak itu waktu itu? Nggak ya? Pelayannya bingung loh lihat kita, beneran. Mereka di belakang sambil buat kopi, liatin kita terus. Di CCTV kayaknya liatin kita terus kan. Ya udah nggak apa-apa, biarin. Biar ada kayak drama live action kan gitu. Wis. Terakhir ya putus, aku pulang. Di nasi goreng itu? Oh, di kafe? Nggak di kafe, udah pindah lokasi. Aku pulang nangis sama mama. Gini. Cerita ke mama ya? Cerita ke mama. Aku oke. soalnya aku ada permisi, aku Jangan biar agak gak dimarahin lagi. Itu takutnya dimarahin lagi. Tadi nangis lagi. ya nangis, tapi aku nggak marah sama mama. Ya sedih, I know ya konsekuensinya gitu. Terakhir ya next day-nya galau di kantor, dia juga galau, saling post story galau-galauan gitu kan. Terakhir Bagaimana rasanya habis putus kerja bareng? Ketemu setiap hari. How that feel, man? very not nice banget sih, kayak Awkward ya? gak awkward juga, tapi jadinya susah. Kayak aduh, lihat dia sedih, aku pun sedih, dia lihat aku sedih, dia pun sedih, semua sedih lah pokoknya. Dan Temannya mari kita sedih, mari kita sedih. murid kelasnya pun ikut sedih. Iya. Orang tua dari murid-murid pun ikut sedih. Atmosfernya berubah. Bener-bener sih, sampai coworkers kita kan, kita satu kantor. Kalian dong ngapain sih? Kenapa sih? Tapi kita enggak kenapa kok. Jadi ya memang enggak gitu enak sih. Terakhir dia chat aku. Kita chat lagi as friends, best friend. Terakhir balikan. Balikan. Ceritanya sama ini kayaknya. Berapa lama kalian sempat menyatakan putus menuju balikan itu berapa lama? 1 week kayaknya. Oh, seminggu ya. Oh iya. Ternyata iman kalian hanya tahan satu minggu. Aduh. Oke ya, jadi balik lagi, ada faith lagi. Oke, bisa, aku bisa ajak dia, aku doain semua bisa. Jadi terakhir jalan, tapi kayak keep it very low profile. Secret again from mother, father. Ya, jadi terakhir ketahuan lagi. Dari ibu yang sama lagi. Beda. Oh, beda. Bukan di Tuhan. Ibu Bukan. Itu tenang. Nah, kali ini Tuhan yang kasih penglihatan, kasih Sama mama. juga. Kasih penglihatan. Kayak masih kasih feeling gitu, kayak terus kayak bilang sama mama ini masih lanjut keluar dan lain-lain. Jadi kena interview lagi kedua kali sama mama. Terakhir ya itu aku udah mulai kesel sih ya, mungkin karena terlalu pengen kan have this relationship, jadi agak marah-marah juga. Tapi I know I'm wrong juga kan. Terakhir dia bilang udah nggak bisa ini, kalau kalian tiap hari ketemu pasti nggak bisa move on, antara kamu quit atau dia quit dari pekerjaan itu. Mak nggak
gaji kita lumayan loh di sana, jadi kan susah. Jadi terakhir dia bilang ya udah antara kamu, tapi dia bilang kalau kamu bilang bicara lagi sama dia pasti nggak bisa lagi. Jadi dia mau mamaku yang mau bicara sama dia, ya meet up loh, bicara-bicara. Memang mama bisa lihat, mama admit kan ini cowoknya yang the best lah in taking care of me, the best boyfriend sih, soalnya memang beda sama yang lain, benar-benar cinta aku. Iya, dan Jadi bikin muda rupanya lagi. muda lagi. Dan rupanya pas mamaku tanya dia, semua mantan-mantan Angie saya kenal, cuma kamu aku kemis, kenapa? Dia di sana hampir nangis, si cowokku. Dia bilang Mantan. oh ya sorry, ya mantan. Jangan. Anda masih ada hubungan. Enggak, udah ya. Ini tahun lalu, itu tahun lalu. Oke, udah officially off. Terus dia hampir nangis gitu di kafe. Aku makan. Oh, bukan aku nasi goreng. Iya, aku harus ingat dulu. Ini makan nasi goreng atau enggak ya? Jadi rupanya Sangat bukan. penting itu ya? Sangat penting. Mie goreng. Oh, mie goreng. Mie goreng di kafe juga kan. Duduk. Dia bilang karena aku mau build a better version of myself dulu. Aku mau have a better job. Aku bisa really take care of Angie ini, baru aku mau kenalan sama orang tua Angeline gitu. Dan aku di sana wah, alasannya iya lebih susah ini. Pintar cari alasan. Terakhir ya nggak bisa, mama juga kayaknya fly ini dengan kata-katanya kan. Tapi terakhir ya dibilang tanya dia, jadi kalau sama Angie ya harus pindah ke tempat kita, katanya bisa KTP aja. Tapi ya aku sendiri juga nggak mau. Aku mau kayak benar-benar oke, kamu sendiri yang mau move ke tempat saya kan. Terakhir nggak bisa, and mamaku bilang kalau kalian kayak udah memang fate-nya dua arah yang beda. Kenapa mau langsung crash lagi ke jalan yang buntu? So bagusan dari awal udah stop aja, kalau nggak nanti makin susah. Nah terakhir ya udah, memang udah officially over. Dan ya aku realize loh, ya betul juga sih, soalnya aku juga pas pacaran seorang WL, udah pelayanan and all, betul nggak? Yang masih ada kontekan tapi nggak dekat lagi, nggak apa, tetap respect dia. Nah mamaku juga bilang pas pulang, sayang sih kalau memang dia bener sama agama itu bagus, tapi beda agama kita tidak boleh, kita udah dibilang kan tetap harus setia sama Tuhan. Yes. Itu most important. Dan terakhir ya gitulah, udah putus last year. Dia pun masih respect aku, Masih satu kantor. tapi udah ya nggak awkward kok, saling respect. Kita end on a good term lah. Kita dua-duanya ya good choice. Maksudnya very good. sama-sama oke, mau end ya, nggak ada bad relationship ya gitu. Benar-benar salut sama mamanya Angeline ya, luar Salut. biasa. Ya bersyukur juga sih ada mama kayak gitu, bisa guide gitu kan. Soalnya kadang-kadang ya iblis lah bisa tutupin telingaku, nggak bisa dengar advice atau advice dari Roh Kudus and all. Jadi mama lah yang tetap guide aku. Soalnya aku orangnya biasa suka gila-gilakan. Gitu. Luar biasa, saya salut sama dua orang. Mamanya Angeline sama abang yang jual nasi goreng itu. Luar biasa itu. Kamu berhutang sama dua orang Tenaga jiwa. Yes. Kisah tersentuh sekali ini, sangat memberkati. Luar biasa. Jadi sebenarnya tadi ini bisa dibilang putusnya gara-gara diancam pindah kerja ya, disuruh keluar kerja langsung adu gaji. Aduh, mati gaji hilang. Langsung oke putusnya. Kalau diancam nanti Tuhan gini-gini, bisa itu nanti. Kalau gaji hilang, gaji hilang. Ketahuan ya. Aduh. Ya nggak berasa ternyata waktu kita juga udah mulai habis. Kita keseruan ngobrol nih, nggak berasa waktunya. Maunya nanti kita ini off kamera kita lanjut 3 jam lagi ya. Di tempat nasi goreng. Gampang. Kita kemana aja nanti kita putus satu sama lain, gak ada hubungan lagi setelah itu. Ya sebelum kita tutup, kita kembali harus mendengar
firman Tuhan. Jadi Yes. udah Haleluya. banyak disentil-sentil firman Tuhannya. Kali ini saya tidak perlu panggil HP karena saya sudah menyediakan. Wah. Bagus, bagus. Ada preparation guys. Independen ini. Bagi yang mau tahu orang yang nggak punya preparation, tonton episode 1. Nah, tonton episode 1 nanti ya. Kita baca di 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Bacaannya adalah, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi jelas, sangat jelas ya di sini sudah dibilang berpasangan dengan orang yang tidak seiman, tidak bisa gelap dan terang bersatu. Jadi udah jelas ini ayatnya, udah langsung ditembak, dor, nggak boleh. Tidak ada diskusi lagi, boleh nggak sih sebenarnya gini gitu? Tidak ada pertanyaan. Betul, no. No. Nah, itu cukup sekian untuk part 2 kita mengenai pacaran, mungkin judulnya, dan juga pacaran beda agama. Terima kasih sudah Kesempatan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan Yes. juga di-share, Yes. komen semuanya. Selamat tinggal. Bye.